Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik. Soal yang pertama, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Ini gambarnya, berapakah besar impedansi pada rangkaian tersebut? Dalam soal ini, jadi dari gambar ini diketahui ini adalah resistornya, jadi R sama dengan 500 ohm. Kemudian ini adalah induktor. Ini induktansinya adalah 8 Henry, jadi ini L sama dengan 8 Henry. Kemudian ini adalah kapasitor, jadi kapasitor ini C, yaitu sama dengan 5 mikrofarad. 5 mikrofarad ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi ini adalah kapasitansi kapasitor, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian ini adalah persamaan tegangannya, yaitu V sama dengan 50 sin 100 T. Yang ditanyakan adalah impedansinya, yaitu Z sama dengan berapa. Jadi untuk mencari Z ini, kita menggunakan rumus Z, yaitu impedansi, yaitu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan dalam kurung XL min XC kuadrat. Jadi ini rumusnya. Jadi sama dengan ini R-nya sudah ada, kemudian kita cari XL dan XC-nya. XL ini adalah reaktansi induktif dan XC ini adalah reaktansi kapasitif. Untuk mencari XL dan XC-nya, kita cari omeganya terlebih dahulu. Jadi omeganya dicari dari persamaan V sama dengan 50 sin 100 T. Jadi 50 sin 100 T ini diambil dari rumus V sama dengan Vm sin omega T. Jadi di sini Vm ini adalah tegangan maksimum, yaitu 50. Jadi dari sini tegangan maksimumnya 50 volt. Kemudian omeganya, jadi omega sama dengan di sini omeganya diambil dari sini yaitu 100. Jadi di sini 100 radian per second. Kemudian XL dan XC-nya kita cari. Rumus XL, yaitu reaktansi induktif, adalah omega dikali dengan L. Jadi 100 dikali dengan L-nya adalah 8. Jadi sama dengan 800 ohm. Kemudian XC-nya, yaitu reaktansi kapasitif, jadi 1 per omega C. Sama dengan 1 per 100 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah kapasitas kapasitornya. Yaitu sama dengan 10 pangkat min 6 dikataskan adalah 1 juta. Jadi 10 pangkat min 6 ini jadi positif. Jadi di sini 1 juta per 100 dikali 5 adalah 500. Jadi nolnya bisa dicoret 2. Jadi di sini 10.000 dibagi 5 adalah 2.000. Jadi 2.000 ohm. Jadi impedansinya adalah akar dari R-nya yaitu 500, jadi 500 kuadrat ditambah dengan XL-nya adalah 800 dikurangi dengan XC-nya adalah 2000. Jadi 2000 ini dikuadratkan. Kemudian sama dengan akar dari 500 kuadrat adalah 250.000. Kemudian ditambah dengan ini 800 dikurangi 2000 adalah min 1200. Min 1200 dikuadratkan jadinya 1.440.000. Jadi ini min 1200 dikuadratkan. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 1.690.000. Jadi ini akar dari 1.650.000. Jadi akar dari 1.650.000 adalah 1.300. Jadi 1.300 ohm. Ini impedansinya. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Jadi R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 2 Henry, dan C sama dengan 10 mikrofarad. Tegangan sesaat sumber adalah V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T volt.
Jadi A. Hitung impedansi dan sudut fase rangkaian. B. Bagaimana sifat rangkaian. C. Hitung arus efektif sumber. D. Hitung tegangan pada masing-masing komponen. Dan E. Hitung daya disipasi pada rangkaian. Jadi dari sini yang diketahuinya adalah ini. Jadi R sama dengan 600 ohm. Kemudian L sama dengan 2 Henry. Kemudian C sama dengan 10 mikrofarad. Jadi R ini adalah resistor, L ini adalah induktor, kemudian C ini adalah kapasitor. Kemudian tegangannya yaitu V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Jadi ini persamaan tegangannya. Yang ditanyakan adalah ini A-nya adalah impedansi yaitu Z sama dengan berapa. Kemudian ini B sifat rangkaian, jadi sifatnya bagaimana. Kemudian arus efektifnya, jadi IF efektif sama dengan berapa. Kemudian tegangan pada masing-masing komponen. Tegangan pada masing-masing komponen ini adalah VR, kemudian VL, kemudian VC. Ini berapa? Kemudian daya disipasi adalah P sama dengan berapa. Jadi kita hitung satu persatu. Kita jawab yang A. Yang A ini adalah impedansi. Jadi rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC kuadrat. Jadi di sini kita cari XL dan XC-nya. XL ini adalah reaktansi induktif dan XC ini adalah reaktansi kapasitif. Jadi XL dan XC-nya bisa dicari dari sini. Jadi XL sama dengan omega dikali dengan L. Kita cari omeganya dari persamaan V-nya. Jadi di sini V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Jadi ini diambil dari rumus V sama dengan Vm sin omega T. Jadi Vm ini adalah tegangan maksimum yaitu 100 akar 2 volt. Kemudian omeganya sama dengan 100. Jadi 100 radian per second. Jadi diambilnya dari sini, ini dari sini. Maka di sini kita hitung XL-nya, jadi sama dengan omeganya adalah 100, jadi 100 dikali dengan 2. L-nya adalah 2, jadi hasilnya 100 kali 2 adalah 200 ohm. Kemudian XC-nya, ini XC, sama dengan 1 per omega C. Jadi sama dengan 1 per 100 dikali dengan C-nya yaitu kapasitor, ini 10 mikrofarad, ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi mikro ini adalah 10 pangkat min 6, jadi di sini 10 kali 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 6-nya dikataskan jadi positif, maka di sini sama dengan 1 juta. Jadi 1 juta dibagi dengan 100 dikali 10 adalah 1000. Jadi ini 1000, jadi bisa dicoret 1000-nya. Jadi hasilnya adalah 1000. Jadi hasilnya di sini 1000 ohm. Jadi ini XC-nya. Maka di sini bisa dimasukkan ke sini, jadi sama dengan akar dari R-nya adalah 600, jadi 600 kuadrat, ditambah dengan XL-nya adalah 200, ini 200 dikurangi dengan XC-nya adalah 1000. Jadi ini 1000 dikuadratkan. Ini rumus impedansinya. Jadi sama dengan akar dari 600 kuadrat adalah 360.000. Kemudian ditambah dengan ini 200 dikurangi 1000 adalah min 800. Min 800 dikuadratkan adalah 640.000. Ini jadi sama dengan akar dari 360.000 ditambah 640.000 adalah 1 juta. Jadi ini 1 juta, jadi akar dari 1 juta adalah 1000. Jadi 1000 ohm. Jadi ini impedansinya. Kemudian untuk menghitung sudut fase rangkaiannya, yaitu memakai rumus tangen theta sama dengan XL min XC per
R. Jadi sama dengan XL-nya yaitu 200. Jadi di sini 200 dikurangi dengan XC-nya adalah 1000. Ini 1000 per R-nya adalah 600. Jadi hasilnya di sini adalah 200 min 1000 adalah min 800. Kemudian di sini per 600. Ini bisa disederhanakan, nolnya bisa dicoret. Jadi min 4 per 3. Jadi tangan tetanya adalah min 4 per 3. Jadi tangan teta sama dengan min 4 per 3 ini terletak di kuadran keempat. Karena yang atasnya ini negatif dan yang bawahnya ini positif. Jadi letaknya di kuadran keempat. Dan sudutnya adalah, jadi tetanya sama dengan min 53 derajat. Jadi yang tangan hasilnya min 4 per 3 adalah yaitu 53 derajat. Jadi tetanya adalah min 53 derajat dari kuadran keempat. Jadi ini sudut fasenya. Kemudian kita jawab yang B. Jadi yang B ini sifatnya, yaitu sifatnya ini adalah bersifat kapasitif. Jadi sifatnya kapasitif. Di sini ini sifatnya karena di sini reaktansi induktif itu lebih kecil dari reaktansi kapasitif. Jadi sifatnya kapasitif. Kemudian kita jawab yang C. Yang C adalah arus efektif. Jadi rumus arus efektif yaitu IF sama dengan V efektif dibagi dengan impedansinya. V efektifnya kita cari. Jadi V efektif itu rumusnya sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Di sini V maksimumnya yaitu ini 100 akar 2. Jadi 100 akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi akar 2-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya V efektifnya adalah 100. Jadi 100 volt. Maka I efektifnya atau arus efektifnya adalah 100 dibagi dengan impedansinya adalah ini 1000. Jadi ini 1000. Jadi 100 dibagi 1000, nolnya ini bisa dicoret 2. Jadi ini 0,1 ampere. Jadi ini arus efektifnya. Kemudian kita jawab yang D. Jadi yang D ini adalah tegangan pada masing-masing komponen. Jadi tegangan pada masing-masing komponen adalah tegangan pada resistor, yaitu VR. Ini rumusnya adalah I dikali dengan R. I-nya ini adalah arus efektifnya. Jadi sama dengan I-nya adalah 0,1 dikali dengan R-nya, yaitu ini 600. Jadi di sini 600. Hasilnya adalah 0,1 dikali 600 adalah 60. Jadi 60 volt. Kemudian tegangan pada induktor yaitu VL sama dengan I efektif dikali dengan XL, reaktansi induktif, yaitu sama dengan IF-nya adalah 0,1, kemudian dikali dengan reaktansi induktifnya adalah 200. Jadi XL-nya ini nilainya 200, jadi hasilnya di sini VL-nya sama dengan 0,1 dikali 200 adalah 20 volt. Kemudian VC, tegangan pada kapasitor atau tegangan kapasitif, jadi I efektif dikali dengan XC, reaktansi kapasitif, yaitu sama dengan 0,1 dikali dengan 1000. Jadi hasilnya sama dengan 100. Jadi 100 volt. Jadi ini tegangan pada masing-masing komponennya. Kemudian di sini yang E adalah daya disipasi. Daya disipasi yaitu P. Rumusnya adalah I efektif, ini dikuadratkan, I-nya dikali dengan R. Jadi sama dengan I efektifnya adalah 0,1, jadi 0,1 kuadrat, dikali dengan R-nya adalah 600. Maka hasilnya di sini 0,1 kuadrat adalah 0,01 dikali dengan 600. Jadi sama dengan 0,01 dikali 600 adalah 6 watt. Jadi ini daya disipasinya, yaitu 6 watt. Kemudian, soal berikutnya, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut ini. Ini gambarnya, berapakah kuat arus maksimum dari rangkaian? Jadi, dari gambar ini yang diketahuinya adalah R sama dengan 12 ohm, kemudian L-nya, yaitu induktornya, 0,075 Henry, kemudian kapasitornya, yaitu sama dengan 500 mikrofarad.
farad, jadi sama dengan 500 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian di sini persamaan tegangannya yaitu V sama dengan 26 sin 200 T. Yang ditanyakan adalah kuat arus maksimumnya, yaitu IM sama dengan berapa. Jadi untuk mencari arus maksimum ini, rumusnya adalah IM sama dengan VM dibagi dengan Z. Jadi VM-nya kita cari dan Z-nya kita cari. Untuk mencari VM ini, diperoleh dari persamaan ini, jadi V sama dengan 26 sin 200 T. Jadi, ini rumusnya adalah V sama dengan VM sin omega T. Jadi, VM-nya ini, kemudian omeganya adalah ini. Jadi, VM sama dengan 26 volt, dan omega sama dengan 200 radian per second. Jadi, ini VM-nya, nanti dimasukkan di sini. Kemudian kita cari Z-nya dulu. Z ini adalah impedansi dari rangkaian ini. Jadi rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC. Di sini kita cari XL dan XC-nya, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Jadi XL ini dirumuskan yaitu omega dikali dengan L. Jadi sama dengan omeganya adalah 200, kemudian dikali dengan L-nya adalah ini 0,075. Jadi 200 dikali 0,075 hasilnya adalah sama dengan 15 ohm. Kemudian C-nya sama dengan 1 per omega dikali dengan C. Sama dengan 1 per omeganya adalah 200, kemudian dikali dengan C-nya adalah ini, 500 dikali 10 pangkat min 6. Jadi ini 10 pangkat min 6 kita ke ataskan, jadi positif, maka di sini 1 juta, jadi di sini 1 juta, karena jadi positif min 6-nya, per 200 dikali dengan 500 adalah 100.000. Jadi 200 kali 500 ini adalah 100.000. Jadi ini 100.000. Jadi ini bisa dicoret nolnya. Jadi ini coret nolnya 5. Jadi sama dengan hasilnya adalah 10 ohm. Maka kita masukkan ke sini ke rumus impedansi. Jadi sama dengan akar dari R-nya adalah 12. Jadi 12 kuadrat ditambah dengan XL-nya adalah 15. Kemudian dikurangi dengan XC-nya adalah 10. Jadi ini dikuadratkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 15 dikurangi 10 adalah 5. Jadi 5 dikuadratkan adalah 25. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 144 ditambah 25 adalah 169. Akar 169 adalah 13. Jadi 13 ohm. Ini impedansinya. Maka masukkan ke rumus IM, arus maksimumnya sama dengan V maksimumnya adalah 26, kemudian Z-nya adalah ini 13. Jadi 26 dibagi 13 adalah 2. Jadi 2 ampere. Ini arus maksimumnya, yaitu 2 ampere. Demikian pembahasan mengenai rangkaian arus bolak-balik.